Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalila wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tamatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, di mana saja antum berada. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih melimpahkan berbagai macam karunia dan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali. Dalam hal ini kita jumpa di pagi hari dengan materi dan tema yang mungkin masih asing untuk sebagian kita semua. Dan alhamdulillah, insya Allah Allah memberikan rezeki ma'nawiyah yang baru terkait dengan masalah meditasi tauhid ini. Dan program sangat banyak tentunya, karena bukan saja materi berkaitan masalah kesehatan batiniah, juga kesehatan lahiriah kita akan pelajari insya Allah. Masalah pengobatan juga, bahkan masalah ma'rifatullah, masalah akhlak, dan lain sebagainya. Jadi materi meditasi tauhid ini, kalau orang Iran bilang, bahasa Persianya sifatnya korburdi, yaitu praktis. Karena ilmu ada dua, ada ilmu yang sifatnya teoritis, ada ilmu yang sifatnya praktis. Ilmu alat, ilmu nahu, ilmu sorab, ilmu tata bahasa, itu sifatnya teoritis. Nah, sebagian ilmu fikih misalnya atau ilmu halak sifatnya teoritis, ya, hanya berupa teori saja. Misal ketika antum belum pergi haji atau belum ingin pergi haji, belajar bab haji hanya sifatnya teoritis karena belum dilaksanakan. Tapi kalau antum sudah sholat, sudah wudhu, ingin perdalam, ingin perbaiki, belajar wudhu, belajar sholat, sifatnya praktis, langsung diamalkan. Nah, meditasi ini lebih umum dari itu. Lebih bersifat praktis, yaitu ilmu yang langsung bisa kita amalkan. Seperti misalnya tentang zikir tawakal yang saya berikan itu, yang bersumber dari Imam Ja'far Shadiq, sifatnya praktis, langsung diamalkan. Ini sangat penting. Ilmu yang sifatnya praktis sangat penting karena untuk kita amalkan dan untuk kita jalankan dalam hidup kita yang sementara ini. Jadi kita perlu konsentrasi dan bisa memahami dengan baik untuk kita amalkan, jangan sampai salah. Bila karena waktu pun tidak banyak, saya akan jelaskan tentang apa itu meditasi tauhidi. Seperti yang sudah antum baca sebagai antum, bahwa meditasi tauhid itu tersusun dari dua kata, meditasi dan tauhidi. Apa makna meditasi? Apa makna tauhid? Apa makna dan maksud meditasi tauhidi? Kita bahas perlahan-lahan. Yang pertama adalah tentang meditasi, makna meditasi secara umum. Nah, kata meditasi itu secara umum bisa diartikan sebagai suatu latihan kesadaran, ya, dan pemusatan pikiran atau pemusatan perhatian untuk tujuan mencapai keadaan batin tertentu.
Jadi kita konsentrasi, kita menyadarkan diri kita pusatkan perhatian kita pada satu titik untuk mencapai keadaan batin tertentu, keadaan hati, keadaan jiwa kita. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana ditulis tentang makna meditasi. Yaitu dikatakan dalam kamus tersebut bahwa meditasi ialah pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Apa yang dicapai? Misalnya ketenangan batin, atau kesadaran spiritual, atau yang lebih tinggi lagi. Jadi meditasi ini banyak manfaatnya. Apa manfaat meditasi? Ya tergantung ilmu pengetahuannya, pemahamannya, ketakwaannya, kebersihan hatinya, dan juga konsentrasinya. Karena sholat bagian dari meditasi. Jadi bukan meditasi yang kita gambarkan seperti misalnya orang-orang yang lakukan, orang-orang yang dalam olahraga atau beragama Hindu, Buddha, meditasi, bukan itu. Meditasi yang kita laksanakan dan kita praktekkan insya Allah jauh lebih tinggi daripada itu semuanya. Karena meliputi masalah-masalah ibadah seperti sholat nanti, kemudian i'tikaf, ya, zikir, dan lain sebagainya. Pembahasan sangat luas. Kemudian penjelasan maknanya adalah bahwa jika diuraikan lebih dalam lagi definisi ini, itu mengandung beberapa unsur penting. Pertama adalah pemusatan pikiran. Artinya ada usaha sadar dari kita untuk mengarahkan perhatian kita sehingga tidak liar. Ya, pikiran kita pusatkan pada suatu titik. Nah, sulitnya ini kalau perhatian kita, pikiran kita, perasaan kita pusatkan pada satu titik yang gaib, ini sangat sulit. Kalau kita lagi bawa mobil misalnya, kita kan konsentrasi, kita pusatkan. Itu mudah karena kita hanya memusatkan perhatian kita, pikiran kita pada jalanan, kiri kanan. Ya ada misalnya kaca sennya juga, itu tidak sulit. Ketika kita sedang belajar sekarang ini, kita pusat perhatian kita ya pada materi, mata kita, pendengaran kita, itu tidak sulit. Tapi kalau perhatian kita, konsentrasi kita, perasaan batin kita pusatkan kepada Allah, Allah yang gaib, ini bagaimana? Ini sangat sulit. Ya perlu penjelasan yang benar, yang mendalam, dan juga praktis, jangan sampai salah, karena bisa berbahaya tentunya terkait masalah akidah. Dan juga termasuk juga pemusatan perasaan. Jadi bukan hanya kerja akal, tapi juga bagian hati semuanya dilibatkan. Karena konsentrasi biasa itu sedang belajar, sedang bawa motor, bawa mobil, atau apa saja sedang bekerja, itu hanya melibatkan mata, telinga, dan sedikit akal. Kalau kita berzikir, membaca wirid, beribadah, sholat, semua kita konsentrasi. Jadi seluruh wujud kita ini, seluruh keadaan kita, wujud kita, ya, dari yang lahiriah maupun yang batinnya kita pusatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentang tujuan tentu biasanya itu berupa ketenangan batin, kejernihan kesadaran, kedamaian spiritual, dan lain sebagainya. Itu bisa dicapai ya oleh kita insya Allah tentu dengan pengetahuan, dengan kesadaran, dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, dalam konteks umum, KBBI ini meditasi bersifat netral. Ya, ini belum terkait dengan agama tertentu. Jadi meditasi pada dasarnya dia tidak terkait dengan agama tertentu. Kita kaitan dengan Islam, dengan Ahlul Bait, tambah dalam, tambah luas, dan tidak terbatas. Namun dalam praktiknya meditasi bisa bersifat psikologis, yaitu untuk relaksasi, bersifat filosofis, yaitu untuk kontemplasi, atau untuk spiritual, seperti dalam tasawuf, dalam zikir, tafakur, atau yang juga disebut dengan kita laksanakan atau kita istilahkan dengan meditasi tauhidi. Jadi makna meditasi tauhidi sangat luas sekali. Bukan sekedar meditasi yang sifatnya filosofis atau untuk relaksasi atau ketenangan batin, bukan sekedar itu, jauh lebih dari itu, meliputi semuanya. Dalam prakteknya ya meliputi masalah zikir, cara berzikir, dan juga meliputi bahkan saya bilang pengobatan, bagaimana kita misalnya menghindari kejahatan jin, bisa menghindari misalnya kejahatan
katakanlah santet atau guna-guna, ya sihir, dukun dan lain sebagainya, sangat luas sekali. Termasuk juga bagaimana saya akan ajarkan tentang tata cara olahraga pernapasan, pengobatan dan sebagainya. Ini sangat luas sekali. Jadi secara bahasa dan praktek, meditasi ialah proses mengheningkan pikiran, kemudian mengarahkan perhatian secara sadar, kemudian melepaskan distraksi atau pikiran liar, emosi, dan kegelisahan. Dalam banyak tradisi, meditasi bertujuan untuk ketenangan, untuk kejernihan dan kesadaran diri. Dan secara filosofis, meditasi bukan sekedar diam saja, bukan diam, bukan bertapa, ya bukan semedi, bukan itu saja, tetapi ini merupakan perjalanan dari luar menuju dalam. Artinya dari dunia indera, dari mata kita, telinga kita, wujud badan kita semuanya, ke dunia batin kita, ke ruhani kita, ke kalbu kita, ke hati kita. Nah, dari keramaian pikiran berkecamuk bermacam-macam, kita konsentrasikan, itu semua kita buang, kita satukan semuanya pada satu kesadaran. Dalam istilah filsafat jiwa, pikiran yang bercerai-berai itu dapat dikumpulkan dengan cara meditasi. Dan kesadaran yang dangkal dapat diperdalam dengan cara meditasi. Nah, dalam perspektif spiritual Islam, meditasi ini memiliki padanan seperti misalnya tafakur, tadabbur, muraqabah, ya, zikir, tadzakur dan sebagainya. Tafakur berpikir, memikirkan alam semesta, memikirkan diri kita, memikirkan ruhani kita. Tadabbur merenungkan makna-makna hidup, ya, bukan saja Al-Quran atau makna zikir atau maksudnya. Muraqabah, kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, zikir itu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara dan bacaan-bacaan tertentu. Jadi meditasi dalam Islam ini, dalam Ahlul Bait yang kita pelajari insyaallah, bukan satu hal yang asing sebenarnya, cuma kita gabungkan. Hanya istilahnya berbeda-beda dan lebih bernuansa ilahiyah. Kemudian makna tauhid, itu makna meditasi. Sekarang makna tauhid. Tauhid sudah jelas dan kita pelajari tentang makna tauhid. Secara bahasa tauhid, ya, dari wahada yuwahid tauhidan berarti menjadikan satu atau menyatukan. Dan secara teologis, tauhid adalah keyakinan, yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat, satu-satunya realitas bersifat mutlak dan tanpa sekutu. Itu makna tauhid secara sederhana, secara dangkal, secara global. Nah, biasanya tauhid itu dibagi kepada 3 bagian. Dalam kajian bab tauhid sudah kita lewati kajian tauhid kita bahwa tauhid dibagi 3, yaitu tauhid zati, tauhid sifati, dan tauhid afali. Ini penting untuk kita pahami, kita hafal dan kita pahami dengan baik maksud dan maknanya. Apa itu tauhid zati, tauhid sifati, tauhid afali? Perlu kita pahami. Ini landasan. Nanti meditasi tauhidnya nggak ada maknanya kalau kita nggak paham ini. Disebut tauhid kan ini landasannya. Jadi yang kita harus pahami sebagai anggota kafilah meditasi tauhid adalah tentang sifat-sifat Allah, tentang zat Allah, tentang afal Allah. Ini landasannya. Tidak ada maknanya meditasi tauhid kalau tidak paham tentang pembagian tauhid ini. Maka kita mengkaji tauhid. Dan alhamdulillah kajian tauhid sudah sampai ke pembahasan nubuah kenabian yang hampir berakhir. Nanti insya Allah bagi yang ingin berminat mengkaji tentang ma'rifatullah bisa mendengar rekamannya dan bisa minta Bu Ira. Karena ini sangat penting sekali. Kemudian secara filosofis irfani, tauhid bukan hanya percaya satu Tuhan, Tuhan yang esa, tapi bisa melakukan musyahadah, bisa melihat. Tentu bukan melihat dengan mata kepala, melihat dengan batin, dengan ruhani, dengan mata hati. Bahwa tidak ada yang benar-benar ada kecuali hanya Dia. Kita hanya bayangan, kita hanya sementara, kita hanya anugerah dari Allah. Kita harus merasakan hal seperti itu. Nanti kalau kita merasakan seperti itu, kita akan ringan hidup ini. Karena kita hidup merasa berat, karena kita merasa ada. Ya. Jadi kata dalam irfan, wujuduka jambun la yuktafar. Ketika engkau merasa ada, engkau merasa ego, engkau merasa mandiri, itu dosa yang besar. Itu sangat berat. Kita harus sampai pada tingkatan kita ini tidak ada.
bukan nggak ada wujudnya. Artinya kita ini merasa harus betul-betul wujud kita hanya dari Allah. Yang kita miliki dari Allah. Semua harta kita dari Allah. Iradah kita, kehendak kita, semua dari Allah. Kita nggak ada apa-apanya. Kita fakir mutlak. Nanti kita akan juga membahas tentang ayat ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahul ghaniyul hamid. Nah, ini kita bahas secara falsafi sampai pada tingkatan kita yakin kita ini enggak ada apa-apanya, kita nol besar, kita akan menghormati orang lain. Kita akan rendah hati nantinya. Kita ini nol, kita enggak ada apa-apanya. Yang kita miliki kemudian kita keluarkan, kita sedekahkan, membantu miskin dan begitu seterusnya. Dikajian sangat panjang. Itu makna tauhid secara filosofis. Jadi hal ini disebut dengan la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud hakiki selain dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala yang kita lihat, segala yang kita saksikan itu semua sebagai manifestasi dan tajalli dari Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita alami, yang kita rasakan sebagai tandanya, sebagai tanda-tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di tauhid di sini bukan hanya konsep tetapi merupakan cara memandang realitas. Ini penting karena salah cara memandang sampai kepada nanti pandangan orang-orang yang tidak bertauhid, ya itu sangat berbahaya. Kemudian dari tauhid menjadi tauhidi, menjadi istilah tauhidi, itu meditasi tauhidi. Tentang tauhid sudah kita bahas, tauhid sudah kita bahas juga. Sekarang gabungan meditasi tauhidi. Kata tauhidi itu berarti sesuatu yang bercorak tauhid atau berorientasi tauhid. Sifatnya ada tauhidnya begitu. Enggak sembarang meditasi, sifatnya tauhidi. Itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekadar berbicara tentang masalah tauhid, tapi seluruh prosesnya diarahkan kepada kesatuan pada Allah Subhanahu wa taala, pada ma'rifatullah yang esa. Jadi makna meditasi tauhidi sekarang kita akan gabungkan dalam definisi yang sederhana. Meditasi tauhidi adalah latihan kesadaran batin yang diarahkan, yang kita arahkan untuk menyaksikan dan untuk merasakan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri dan alam semesta ini. Jadi kita tidak hanya mengetahui Allah esa, tapi kita harus berusaha dengan meditasi ini merasakan Allah itu esa. Ini bagaimana? Mengetahui Allah esa saja sulit secara falsafi. Memahami Allah itu esa sangat sulit. Ya, sampai banyak orang yang ateis atau misalnya ada trinitas macam-macam. Apalagi merasakan Allah esa bagaimana? Ini perlu pemahaman yang dalam secara falsafi. Kemudian kita turunkan dalam perasaan kita, dalam kalbu kita. Nah, definisi yang lebih dalam adalah bahwa meditasi tauhid adalah proses mengumpulkan seluruh kesadaran kita, seluruh pikiran kita, seluruh hati kita untuk keluar dari ilusi kejamaan, ilusi kasrah, ilusi banyak. Lalu masuk ke dalam penyaksian kesatuan, ke dalam wahdah. Artinya, hati kita ini, benak kita ini menyimpan kasrah, menyimpan banyak. Ya, di benak kita banyak tersimpan. Yang kita lihat tersimpan. Yang kita angan-angankan tersimpan. Yang kita harapkan tersimpan di sini banyak sekali. Di sini ada uang, ada materi, tersimpan macam-macam pengetahuan, tersimpan macam-macam yang kita lihat, tersimpan di sini. Ini kan berserakan, campur aduk semuanya. Ini perlu kita satukan. Nah, untuk mencapai ketenangan yang berantakan, yang berserakan di benak kita ini, di hati kita ini, berupa gambaran, berupa hayalan, ya berupa harapan kita satukan menuju pada Allah Subhanahu wa taala yang esa yang satu. Ini sangat sulit, ini tidak mudah, ini perlu bimbingan, perlu latihan. Hatta saya pun masih perlu bimbingan tentunya. Karena kalau saya nggak mulai, nanti siapa yang bimbing? Kalau saya mengatakan, saya sendiri nggak bisa apa-apa, saya sendiri belum bimbing, nanti siapa yang bimbing, siapa yang mulai? Jadi bukan saya mencapai kesempurnaan, masih jauh sekali, saya pun masih belajar. Semoga dengan cara ini saya pun bisa meningkat, ya kita semua meningkat perlahan-lahan, insya Allah kita sama-sama berjalan, saling membagi insya Allah. Itu tentang meditasi tauhidi secara lebih luas lagi. Kemudian tentang unsur-unsur meditasi tauhidi. Ada beberapa unsur, ini perlu dipahami dengan baik. Ya, unsur-unsur meditasi tauhidi, tadi tentang tauhid zati, ya kemudian tauhid sifati, tauhid afali perlu kita pahami. Itu bagian pada tauhidnya, sama bagian pada meditasinya.
Ada upaya pengosongan atau takhalli, ya takhliyah. Itu mengosongkan hati dari selain Allah. Pertama ada sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jahat. Tadi kezaliman kita kosongkan semuanya. Niat jahat, niat buruk, angan-angan yang jahat kita kosongkan. Kita isi hanya ma'rifatullah saja. Kita melepaskan keterikatan kita dari dunia materi ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak terikat. Bukan berarti kita enggak ingin, kita enggak meraih, kita raih, tapi kita enggak terikat untuk kita salurkan. Kemudian pemusatan atau tajalli awal, itu kita fokus pada satu titik kesadaran, dan ini biasanya bisa berhasil dengan zikir, ya dengan nafas, dengan zikir nafas, zikir yang kita pahami, misalnya tentang masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Semakin kita renungkan, semakin kita banyak membaca, semakin dalam nanti, semakin menuju pada satu titik ma'rifah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyaksian atau musyahadah. Itu melihat bahwa semuanya dari Allah. Nafas kita dari Allah, hidup kita dari Allah, gerak kita dari Allah, iradah kita dari Allah. Kita nggak punya apa-apa, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dia adalah fana, itu dalam fana irfani. Itu ego kita akan luntur, akan melemah, akan habis nanti. Ya, bahkan bisa hilang sama sekali. Itu sudah tingkatan yang tinggi. Jadi tentang keakuan, ya, itu tidak lagi dominan. Kita keakuan kita nggak ada. aku nggak ada. Itu karena aku, itu buatan aku, itu usaha aku, itu nggak ada. Semuanya kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, perbedaan dengan meditasi umum. Meditasi biasa, tujuan meditasi adalah ketenangan dan kesehatan mental. Ini meditasi biasa. Sedangkan tujuan meditasi tauhid adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya, ini tujuan penting, tujuan meditasi tauhid yang akan kita pelajari. Sementara ketenangan hanyalah efek samping, bukan sebagian tujuan utama. Jadi kalau kita berma'rifatullah, maka nanti akan mencapai ketenangan. Kalau hanya ketenangan yang kita capai, maka tidak sampai mencapai ma'rifatullah. Dengan kata lain bahwa meditasi itu biasanya itu berhenti pada saya ingin tenang, ya, saya ingin tenteram. Nah, sedangkan meditasi tauhidi itu melampaui itu semuanya, yaitu tidak ada yang wujud kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contoh sederhana meditasi tauhidi. Misalnya ketika kita duduk diam sendirian, paling di malam hari, ketika jam 3 sebelum subuh kita duduk sendirian, kita tenang, kita melaksanakan nafas, tarik nafas. Di sini kita mengatakan diri kita bahwa nafas kita ini milik Allah, diri kita milik Allah, semua kita miliki milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal kita mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang memberiku hidup, Engkau memberiku gerakan, Engkau memberiku iradah, kehendak, karena Engkaulah aku bergerak dan bisa beraktivitas. Sehingga kesadaran jiwa dan hati seperti ini akan menjadi zikir dengan penyaksian. Ada zikir-zikir penyaksian, ini zikir yang dalam. Apa sih zikir penyaksian? Zikir musyahadah, zikir penyaksian, itu kita sadar. Semua yang kita saksikan adalah punyaan Allah. Di sini afal Allah. Semuanya adalah kehendak Allah. Ini perlu ada tauhid yang mendalam. Zikir penyaksian. Kalau zikir lisani, ya Allah, baca Asmaul Husna, baca sholawat, ini sangat mudah. Anak kecil bisa, orang awam juga bisa, semua bisa. Bahkan burung beo bisa zikir lisani. Tapi zikir penyaksian, zikir kesadaran, ini sangat sulit. Perlu adanya pengarahan, bimbingan, dan latihan. Inti filosofisnya, meditasi tauhid adalah perjalanan dari aku sebagai pusat menjadi Allah sebagai pusatnya. Dari melihat banyak menuju pada melihat satu dalam banyak. Dan dari kesadaran terpecah menjadi kesadaran yang menyatu. Atau dengan ungkapan yang arif, bukan engkau yang mengingat Allah, tapi Allah yang membuatmu mengingatnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu pertanyaan ya. Saya siapkan 3 pertanyaan. Waktu sudah setengah jam ya. Baiklah, saya baca cepat aja ya. Karena nggak mungkin kalau saya jelaskan bisa 2-3 jam ini. Nanti yang kurang paham kita diskusikan insya Allah. Saya baca cepat. Kedua, apakah perlunya kita mengenal dan mengikuti meditasi tauhidi? Sejauh mana urgensinya? Perhatikan saya baca cepat, karena kalau saya jelaskan nggak mungkin waktunya. Pertanyaan ini sangat penting karena menyentuh untuk apa semua ini.
Dan jawabannya tidak sederhana, perlu atau tidaknya. Tetapi hal ini terkait dengan tujuan hidup manusia itu sendiri. Satu, apakah meditasi tauhidi itu perlu? Jawabannya adalah tentu saja perlu. Tetapi bukan dalam bentuk istilahnya, melainkan dalam hakikatnya. Kita perlu isi meditasinya, bukan pada istilahnya atau ungkapannya atau kalimatnya, perlu prakteknya dan istilahnya. Artinya, kita tidak wajib menyebutnya dengan nama meditasi tauhidi, tetapi kita sangat membutuhkan keadaan batin yang dihasilkan olehnya. Kenapa? Karena dalam Islam tujuan hidup manusia adalah mengenal Allah, itu ma'rifatullah, bukan sekadar mengetahuinya secara konsep. Dan proses menuju ma'rifah itu tidak cukup dengan ilmu, tidak cukup dengan ibadah lahiriah, tetapi butuh kesadaran batin yang hidup. Di sini dalam meditasi tauhidi atau apapun namanya, mau namanya zikir, muraqabah, tafakur, apa saja bebas kasih nama. Nah, itu menjadi sangat penting. Melihat isinya bukan lihat namanya. Oh, namanya meditasi tauhid bisa berisi nanti Buddha, Hindu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting ada isinya yang perlu kita pahami. Urgensinya adalah dari sisi realitas jiwa. Tanpa latihan kesadaran, jiwa manusia selalu bercerai-berai, pikirannya berantakan. Karena secara alami pikiran kita itu liar, hati kita mudah halalai dan kesadaran kita terpecah. Dan akibatnya tauhid hanya di lisan saja, bukan dirasa, dan ibadah menjadi rutinitas, bukan sebagai perjumpaan. Dan meditasi tauhidi itu berfungsi mengumpulkan kembali jiwa yang tercerai-berai menjadi satu arah menuju pada Allah Subhanahu wa taala. B. Tanpa kedalaman batin, tauhid menjadi kering. Banyak orang yang mengucap Allah Maha Esa, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dalam hidupnya bergantung pada makhluk, takut pada selain Allah, dan gelisah karena memikirkan dunia. Sampai pada dikatakan ulama, takut juga. Takut sama Netanyahu, takut Zionis, takut Donald Trump, dikatakan ulama. Sangat berat memang. Dan ini sebagai tanda bahwa tauhid belum turun dari akal ke hati. Dan meditasi tauhid membantu untuk menggeser tauhid dari konsep ke pengalaman dan dari keyakinan menuju pada penyaksian. Sudah sampai ke sini maka nggak ada yang takut. Kayak orang ulama Iran nggak ada yang takut, dilawan semuanya. Tapi itu tentu bukan brutal, tapi dengan pengetahuan, dengan pertimbangan, ya dengan taktik yang matang. C. Tanpa penyaksian, manusia terjebak dalam kejamaan. Kita ini hidup di dalam dunia yang tanpa banyak sebab, banyak kekuatan, banyak ketergantungan, banyak macam-macam. Tanpa latihan tauhidi, kita melihat dunia sebagai mandiri dan bukan sebagai manifestasi Allah. Dan akibatnya kita mudah cemas, mudah sombong, dan mudah putus asa. Kena sakit dikit, bingung, putus asa, menggerutu, ya bingung, dan seterusnya. Kalau kita paham meditasi tauhidi dan mendalam, kita paham mau dikasih sakit berat, sakit ringan apalagi, mau miskin kaya, nggak ada bedanya. Ini perlu latihan. Saya pun masih perlu latihan. Sampai pada dikatakan Raba, dikatakan Humaini, sudah luar biasa. Meditasi tauhidi melatih kita untuk melihat yang satu di balik yang banyak. 3 urgensinya dalam tingkatan. Tingkatan 1, tingkatan awam, tingkatan kita ini. Ini tingkatan kita. Meditasi tauhid tingkatan kita. Meditasi tauhid itu tidak wajib secara istilah, tetapi dibutuhkan dalam bentuk zikir dengan hadir hati dan tafakur. Karena jika tidak, maka ibadah menjadi kosong dan hati akan tetap gelisah. Tingkatan 2, tingkatan salik, tingkatan penemu jalan nurhani, tingkatan para orang yang di hauja, tingkatan ulama misalnya, tingkatan kedua. Di sini meditasi tauhid menjadi sangat penting, hampir tidak tergantikan. Karena perjalanan menuju Allah bukan sekadar amal, tetapi sebagai transportasi sadaran. Tanpa latihan seperti ini, maka perjalanan akan berhenti di permukaan. Karena itu orang di pesantren, di hauja, ya mereka menjalankan suluk. Ada bimbingan dari ulamanya, ya dari marjanya, dibimbing. Sholat malamnya, makannya, minumnya, terus dibimbing. Ini sudah tingkatan yang kedua. Tingkatan ketiga para arif. Ini tingkatan Imam Khomeini, tingkatan Rahbah, tingkatan Noroji. Ini bukan tingkatan kita. Kita hanya membaca saja. Bagi mereka, meditasi tauhidi bukan lagi sebagai latihan, tetapi keadaan yang permanen. Kita masih latihan. Kita masih merangkak. Kita belum berjalan, masih merangkak. Kalau sudah sampai ke tingkatan hujah, jadi ulama, sudah berjalan. Nah, kalau sudah
tingkatan para Eropa, tingkatan para ma'asumin, mereka sudah mendarah daging, ya bukan lagi latihan, tapi sudah mendarah daging. Mereka hidup senantiasa dalam kesadaran tauhid setiap saat. Artinya ketika sudah seperti itu, kayak Imam Sajjad, sakit ya nikmat, sakit nikmat, sehat ya nikmat juga, nggak ada bedanya. Itu bukan tingkatan kita. Bahaya jika diabaikan. Tanpa kedalaman tauhidi, maka ibadah bisa berubah menjadi formalitas. Ilmu bisa melahirkan kesombongan. Dan dunia terasa sangat berkuasa. Tujuan hanya dunia, harta, uang, kerja tiap hari, siang malam. Tujuannya kayak begitu. Dan yang paling halus lagi adalah manusia merasa dirinya pelaku utama, bukan Allah. Kalau kita belajar ini, kalau belajar ma'rifah, kita jadi Tuhan-Tuhan kecil. Di satu sisi kita minta pada Allah, kita masak, kita nggak dikabulkan, kita marah pada Allah. Kita jadi Tuhan sendiri. Ya. Padahal dalam tauhid af'al kita yakini bahwa semua gerak hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Yang perlu diluruskan dan jangan sampai salah arah bahwa meditasi tauhidi itu bukan menggantikan syariat. Yes, ya. Meditasi tauhid kita ini landasannya syariat, ma'rifah, bukan menggantikan syariat. Bukan nanti kita menuju pada jadi nggak sholat lagi, nggak puasa lagi, naudzubillah. Itu sudah berbahaya. Bukan ritual asing tanpa dasar. Dasarnya adalah hadis Rasulullah, bimbingan ma'sum, bimbingan ulama, dan seterusnya. Dan bukan sekadar teknik penapasan kosong. Tapi penapasan dengan zikir, dengan bimbingan, dengan tauhid tadi itu. Jadi harus berakar pada zikir pada Allah. Selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Memperkuat ibadah, bukan menggantikan ibadah. Karena jika tidak seperti ini, maka ia bisa menjadi meditasi tanpa Tuhan. Jadi meditasi syaitani, na'udzubillah. Dan itu bukan meditasi tauhidi namanya, tapi meditasi syaitani, meditasi khayali dan seterusnya. 6. Kesimpulan intinya, urgensi meditasi tauhid bisa diringkas bahwa ia bukan sekadar tambahan dalam agama. Ini meditasi ini kita pelajari bukan tambahan, maka inti malah. Tetapi jembatan antara tauhid yang diketahui dan tauhid yang dirasakan. Tauhid yang diketahui, kita belajar tauhid, belajar sifat-sifat Allah, tentang Allah. Dalil-dalilnya, argumennya itu yang dipelajari. Nah, kita bukan hanya belajar, bahkan kita berusaha untuk merasakannya dalam batin kita. Karena tanpa jembatan ini manusia tahu Allah itu satu, tetapi hidup seolah-olah banyak Tuhan kecil. Bahkan kita jadi Tuhan sendiri. Dengan jembatan ini maka manusia mulai melihat bahwa semua dari Allah. Semua kembali kepada Allah dan dirinya hanya sebagai hambanya. Ya. 3. Sudah jelas bahwa meditasi tauhid memiliki hubungan yang erat dengan tauhid atau akidah. Apakah meditasi tauhid ini juga memiliki hubungan dengan akhlak dan irfan? Dan sejauh mana hubungan tersebut? Jawabnya adalah iya. Dan bahkan lebih dari sekedar berhubungan. Jadi meditasi tauhid berhubungan dengan tauhid, dengan akhlak, dengan irfan, dengan filsafat, berhubungan dengan semua ilmu pengetahuan. Bahkan dengan fikih juga, jangan diabaikan. Jika tauhid adalah akar, maka akhlak adalah buahnya, dan irfan adalah kedalaman rasanya. Meditasi tauhid berada di tengah sebagai proses yang menghidupkan ketiganya. Mari kita uraikan secara sistematis. 1. Hubungan meditasi dengan akhlak. Akhlak bukan sekedar perilaku, tapi keadaan jiwa. Ini kita belajar dalam ilmu akhlak, dalam ilmu syahadat, bahwa akhlak itu bukan sekedar perbuatan sementara, tapi dia adalah karakter, dia adalah malakah. Ini sudah kita pelajari. Kita harus sampai pada ikatan malakah dalam meditasi tauhid. Ketika sedekah sudah nggak mikir lagi, bukan lagi berat lagi, bukan lagi hitung lagi. Itu perlu latihan. Dalam pandangan para ulama akhlak adalah malakah, itu keadaan batin yang menetap. Bukan sekadar tindakan sesat. Ini sudah kita pelajari dalam kitab Jami'us Sa'adat. Dan sedang kita pelajari. Contohnya, sabar bukan hanya menahan diri sesekali atau sesaat. Ya, tapi jiwa yang secara alami tenang dalam ujian. Misalnya, banyak orang tahu akhlak baik, tapi tidak mampu melakukannya secara konsisten. Kenapa? Karena akhlak belum turun ke dalam struktur jiwa. Ya. Jadi akhlak itu yang benar adalah sudah mendarah daging. Ketika orang sabar, pada kondisi apapun sabar. Ketika kaya sabar, ketika sakit sabar, ketika miskin sabar, pada kondisi apapun tetap sabar. Bukan ketika tenang ya dia sabar, ketika sakit kaget. Itu belum berakhlak namanya. B. Peran meditasi di sini. Meditasi khususnya yang tauhidi
itu akan menenangkan gejolak nafs, mengurangi reaksi impulsif, dan akan menghadirkan kesadaran sebelum bertindak. Dengan kata lain, meditasi adalah alat untuk menyela antara rangsangan dan respon. Di sela itu, marah bisa berubah jadi sabar, sombong bisa berubah menjadi tawadhu, gelisah bisa berubah menjadi tawakal. Hubungan yang lebih dalam. Meditasi tauhidi tidak hanya menenangkan, tetapi juga mengubah cara melihat diri dan dunia. Apa misalnya? Misalnya orang yang sombong, dia merasa aku punya, milik aku, karena aku. Nah, dalam meditasi tauhidi, maka ia akan melihat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak apa-apanya. Kita hanya perantara. Maka iradah kita pun dari Allah. Kita bukan apa-apa. Kita nggak sombong. Kita akan tawadhu. Kita akan mudah membantu. Ya. Maka secara alami kesombongan runtuh. Lahir kerendahan hati. Jadi akhlak bukan dipaksa. Tapi lahir dari kesadaran tauhid. D. Kesimpulan hubungan dengan akhlak. Meditasi tauhid adalah jembatan dari akhlak yang dipaksakan menuju akhlak yang mengalir secara alami. Kita masih belajar. Kita berakhlak masih memaksakan diri. Ya. Belajar sabar, belajar dermawan, belajar menolong, belajar memberi, dan seterusnya. Kita masih belajar. 2. Hubungan meditasi dengan irfan. Apa itu irfan? Irfan bukan sekedar ilmu, tetapi penyaksian langsung dengan zauq, dengan syuhud, dengan rasa batin terhadap realitas ilahi. Apabila seorang dalam tauhid biasa berkata, Allah itu satu, maka di dalam irfan dia akan berkata, aku menyaksikan hanya dia yang satu. Ini sulit. Seperti Imam Ali. Tidak ada yang aku saksikan, melainkan di belakangnya adalah ada Allah di situ. Ini perlu pemahaman tentunya. Ya. Jadi yang dirasakan, yang disaksikan hanyalah Allah, tidak ada yang lainnya. Yang lain hanya sementara, hanyalah makhluk Allah. Meditasi sebagai pintu irfan. Irfan tidak bisa dicapai hanya dengan membaca, diskusi, dan logika. Tapi ia butuh pada keheningan, kehadiran, dan penyaksian. Nah, semua itu adalah inti meditasi. C. Tahapan hubungan ini. 1. Meditasi menghasilkan keheningan, yaitu pikiran akan mereda dan hati mulai hadir. 2. Keheningan menghasilkan kepekaan, yaitu mulai merasakan kehadiran Allah dan zikir tidak lagi kering. 3. Kepekaan menghasilkan penyaksian atau syuhud, yaitu melihat Allah dalam segala sesuatu, tentu secara batin, dengan pandangan batin. 4. Penyaksian menghasilkan fana, yaitu ego akan melemah, kesadaran aku menjadi larut. Inilah wilayah irfan yang sejati. D. Tanpa meditasi maka seorang atau kita ini akan sulit sekali mencapai irfan. Karena pikirannya terlalu bising dan hati terlalu penuh dengan dunia. Sehingga cahaya penyaksian tidak punya ruang untuk muncul. E. Kesimpulan hubungan dengan irfan. Meditasi tauhidi adalah salah satu pintu utama menuju pengalaman irfani. Itu ma'rifah dan syuhud. 3. Hubungan integral, hubungan tauhid, akhlak, dan irfan. Hubungan 3 sekaligus. Ya. Bahkan fikih juga seharusnya. Sekarang kita satukan. Tauhid itu memberi arah. Itu menentukan siapa tujuan hidup. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. B. Meditasi tauhidi akan memberikan metode. Yaitu melatih bagaimana menuju ke sana secara sadar. Dengan penuh kesadaran jiwa. C. Akhlak. Itu menjadikan manifestasi lahir. Itu menunjukkan bagaimana tauhid terlihat dalam perilaku, dalam tingkah laku, dalam ucapan, dalam perbuatan. Dan irfan akan menjadikan kedalaman batin. Itu menghadirkan bagaimana tauhid dirasakan dan dapat disaksikan. Analogi sederhananya, kita membayangkan sebuah pohon. Tauhid adalah akar, ya, sebagai akar pohon tauhid itu. Tauhid dzati, sifati, af'ali sebagai akar daripada meditasi tersebut sebagai akarnya. Meditasi tauhidi sebagai proses penyerapan air. Akhlak merupakan buah yang tampak. Irfan rasa manis buah itu. Ini yang dapat kita rasakan nanti sampai ke tingkatan tersebut. Tanpa proses penyerapan, maka akar ada tapi pohon kering. Akhlak tidak hidup. Irfan tidak muncul. 4. Sejauh mana hubungannya? Jawabannya adalah hubungannya sangat dalam dan struktural. Bukan sekadar tambahan. Tanpa tauhid, meditasi akan kehilangan arah. Tanpa meditasi, tauhid sulit hidup dalam jiwa. Tanpa akhlak, tauhid tidak tampak dalam kehidupan. Tanpa irfan, tauhid tidak terasa ke dalamnya, semua saling melengkapi. Ya, perlu adanya tauhid, perlu meditasi, perlu akhlak, perlu irfan, perlu fikih,
perlu semua ilmu untuk kita mencapai meditasi yang lebih lengkap insya Allah. 5 inti yang paling dalam. Meditasi tauhidi pada akhirnya membawa seseorang pada suatu perubahan besar, yaitu dari aku berusaha berakhlak baik menjadi aku hanyalah hamba dan Allah yang menampakkan kebaikan melalui diriku. Nah, di titik ini akhlak menjadi ringan, ibadah menjadi hidup, tauhid menjadi nyata, irfan menjadi terbuka. Sampai di sini penjelasan maraton ya, karena nggak perlu dijelaskan. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik, sekalipun mungkin hanya sebagian sekian persennya. Kita akan diskusikan yang perlu kita diskusikan karena banyak sekali ya. Silakan Ibu Ira untuk memberikan sesi tanya jawab. Semoga kita bisa menjawabnya dengan baik insya Allah.